Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, tim Inafis Polres Jakarta Selatan kembali mendatangi rumah tempat kejadian perkara anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangannya ke lokasi diduga untuk mengevakuasi hewan peliharaan sang ibu pelaku. Nampak petugas Inafis memasuki rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu petugas membawa plastik hitam yang diduga di dalamnya berupa kandang hewan peliharaan milik keluarga tersebut. Hewan peliharaan tersebut usai dievakuasi langsung dibawa tim Inafis ke kantor Polres Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman motif terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi juga memastikan kondisi sang ibu yang sempat mengalami luka kini sudah semakin membaik. Saat ini sang ibu tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Polisi hingga kini masih mendalami kasus pembunuhan terhadap ayah dan nenek serta melukai ibunya yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun. Lalu apa latar belakang yang membuat seorang anak bisa melakukan tindakan keji terhadap orang tuanya? Apakah pola asuh menjadi salah satu penyebabnya atau ada faktor lain? Kita akan membahasnya bersama psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat sore Mbak Novita, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Mbak Novita, ini kalau dilihat kasus ini, faktor apa sebenarnya yang bisa membuat seorang remaja bisa melakukan pembunuhan tidak hanya kepada orang tuanya, tetapi juga kepada neneknya, Mbak No? Ya, Mbak Cynthia, kalau kita bicara tentang parricide, tindakan pembunuhan anak terhadap orang tua atau kedua orang tua, ini sebenarnya bukan fenomena baru, Mbak. Fenomena yang sudah ada sejak zaman Yunani. Jadi zaman kuno gitu, mitologi, era kontemporer seperti sekarang dan sampai sekarang terjadi. Kalau ditanya parricide kenapa bisa terjadi, banyak sekali faktornya dan tidak pernah faktornya tunggal, Mbak Cynthia. Jadi kombinasi dari beberapa faktor menjadi gabungan jadi satu. Salah satunya adalah gangguan jiwa atau gangguan mental yang kita bisa lihat di sini. Jadi kalau bicara tentang gangguan jiwa atau mental, ada yang disebut dengan neurosis, ada yang disebut dengan psikosis. Nah, psikosis ini yang tadi kalau dengar dari berita-berita di Kompas TV, ada halusinasi di sana, ada delusi di situ, mendengar bisik-bisikan, itu biasanya berkaitan dengan psikosis, Mbak Cynthia. Lalu hal yang lain mungkin yang perlu juga kita lihat di sini, anak ini anak tunggal. Ada keuntungan dan juga tantangan tersendiri untuk menjadi seorang anak tunggal. Karena biasanya menjadi seorang anak tunggal ada ekspektasi, Mbak. Jadi ekspektasi dari orang tua terhadap anak. Lalu ada perasaan loneliness, perasaan kesepian. Karena biasanya kalau anak yang tunggal dan tidak ada yang seusia dengan dia, anak akan merasa kesepian dan biasanya itu mengurung di kamar, lalu hanya berhubungan dengan gadget, gitu ya. Jadi ada kesulitan untuk mencari interaksi. Artinya kalau dalam seperti penjelasan dari Mbak Novita ini ada faktor psikosis dan juga sebagai seorang anak tunggal ada kemungkinan mendapatkan tekanan. Artinya psikologis lebih menjadi dasar utama kenapa tindakan ini bisa jadi penyebabnya. Biasanya dari parricide yang terjadi, kalau kita lihat dari berita yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita juga melihat ini ada kasus yang sedang dibuka kembali, kasus dari Menendez, Lyle dan Lyle Menendez yang ada di Amerika, Beverly Hills, LA. Nah, kita lihat parricide dari dua orang anak terhadap kedua orang tuanya yang dilakukan secara sadis gitu ya, Mbak. Nah, di situ ada terlihat bahwa ada kekerasan secara seksual, kekerasan secara fisik, dan kekerasan secara verbal. Dan ditambah dengan gangguan kesehatan mental dan jiwa. Jadi gabungan ini sangat bisa jadi menjadi latar belakang atau motif. Walaupun sampai sekarang motifnya masih didalami. Tapi gini Mbak Novita, kalau melihat kasus ini kan anak ini masih memiliki masa depan. Lalu penanganan seperti apa yang bisa dilakukan pihak-pihak berwajib, polisi, psikolog yang nanti akan menangani kasus ini? Harus hati-hati sekali, Mbak.
karena sangat sensitif sekali biar bagaimanapun ini adalah anak. Anak yang masa depannya sangat panjang sekali. Jadi benar-benar butuh keseriusan dan kerjasama yang baik sekali untuk juga melihat masa depan anak ini. Karena kita tidak bisa menghakimi lalu menjudge baru pasti adalah anak. Terlalu banyak faktor yang ada di dalam yang juga harus kita pertimbangkan, Mbak, dalam kasus ini. Nah, tapi gini Mbak Novita, ini kan kalau dilihat sekarang ini kan usia 14 adalah usia yang bisa dikatakan rentan, bisa dikatakan labil. Lalu faktor-faktor apa saja yang bisa dilakukan orang tua, lingkungan sekeliling untuk membuat anak bisa tumbuh lebih baik tanpa ada tekanan, tapi juga kita bisa mengarahkannya ke masa depan yang lebih cerah? Baik Mbak, kalau kita bicara prevensi gitu ya, pencegahan, orang tua harus punya ilmu parenting Mbak Cynthia. Punya anak itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan yang paling sulit kalau saya bisa katakan, kalau kita benar-benar memaknai bagaimana menjadi orang tua, membangun hubungan keluarga yang sehat. Lalu yang kedua, intervensi dini Mbak pada saat ada konflik. Jadi konfliknya tidak berkepanjangan. Lalu ajak anak untuk bicara, dengarkan mungkin lebih banyak. Karena terkadang kita lebih banyak intervensi dengan bicara, tetapi Tuhan menciptakan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Terkadang kita harus mendengar lebih banyak, kita harus melihat, mengobservasi lebih banyak, dan terkadang mulut terlalu banyak mengulang-ulangi hal-hal yang sama. Lalu kalau ada gangguan daripada psikologis, penanganannya, intervensinya harus lebih cepat. Jadi biasanya ada gejala Mbak, ada gejala, ada simptom yang ditunjukkan yang biasanya kita abaikan atau bahkan kita indikasinya tidak memahami. artinya ya, indikasi seperti apa yang bisa dilihat setidaknya oleh orang tua? Kalau kita bicara neurosis Mbak, ini kecemasan. Kecemasan yang tinggi di usia anak remaja, ada krisis identitas, ada jati diri yang sedang dicari. Mereka bukan anak-anak, mereka juga bukan orang dewasa. Jadi ada hormonal yang berubah di sana. Nah, kalau ada gangguan kecemasan, kepanikan, panic attack, serangan panik gitu ya, kekhawatiran, kecemasan untuk masa depan, orang tua bisa memahami dan memperbaiki relasi kalau itu sudah rusak sebelumnya. Jadi dan yang terakhir, mencari pertolongan psikolog bukan sesuatu yang aib. Coba stigma yang jelek tentang mencari bahwa nanti setelah parah, setelah biasanya kronis baru mencari psikolog, biasanya sudah terlambat. Jadi manfaatkan hotline, manfaatkan professional help untuk bisa intervensi sejak sedini mungkin. Lalu yang terakhir Mbak, pendidikan emosi, regulasi emosi. Karena bicara tentang resolusi konflik, kita konflik setiap hari di dalam hidup kita. Konflik dengan diri sendiri, konflik dengan orang lain, dan konflik dengan siapapun. Jadi bagaimana punya regulasi konflik ini yang diajarkan sejak kecil, salah satunya adalah regulasi yang paling destruktif, emosi marah Mbak. Jadi bagaimana emosi marah ini perlu ada manajemen. Nah kalau ini tidak diajarkan sejak dini, anak begitu masuk di usia remaja, mereka tidak tahu bagaimana menangani pada saat mereka punya kontrol emosi yang rendah. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mbak Novita Tandri, psikolog keluarga, sudah memberikan perspektifnya sore hari ini. Terima kasih.